Sahabat RTV, warga Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan dalam kondisi setengah terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya, tepatnya pada awal Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, jasad perempuan tanpa identitas itu diduga korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian kepala. Mahfudin dan warga lainnya di Kampung Cimatis, Kelurahan Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak menyangka kampung mereka akan dibuat geger oleh penemuan sesosok jasad di kolong tol Jatikarya. Korban tanpa identitas berjenis kelamin perempuan ini pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput di sekitar lokasi pada Selasa pagi 10 Agustus 2021. Di belakang rerimbunan ilalang, warga menemukan tangan dan kaki yang muncul dari tumpukan tanah dan pasir. Warga yang panik kemudian melaporkan penemuan jasad tersebut ke pihak kepolisian Polsek Jatisampurna. Dapat info dari yang ngambil rumput doang sih, ada penemuan mayat. Udah gitu doang. Terus dia lapor ke RT RW kalau nggak salah. Oh. Terus RT RW langsung lapor ke pihak berwajib. Posisinya gimana kan? Kalau posisinya sih kurang percis, soalnya nggak langsung lihat, cuma ada rame-rame doang. Terus? Udah kayak gitu langsung habis sholat Jumat langsung banyak polisi. Sementara itu, Kapolsek Jatisampurna, Ibtu Santri Dirga, mengatakan jasad diketahui berjenis kelamin perempuan, namun tidak ditemukan identitas diri yang melekat pada tubuh korban. Mendapatkan informasi dari Pak RW di Kelurahan Jatikarya bahwasanya Pak RW juga menerima informasi dari tukang Arif, tukang potong rumput. Jadi di bawah kolong tol itu ada gundukan tanah yang mencurigakan. Setelah didekati ternyata ada nongol tangan dan kaki. Tangan dan kaki yang diperkirakan itu sudah berwujud mayat ya, sudah meninggal. Terus setelah kami datangi, kami juga hubungin identifikasi dari Polres. Jadi dari tim olah TKP Polsek dibantu dengan tim identifikasi dari Polres melakukan olah TKP. Nah, hasil olah TKP kami temukan bahwasanya mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, usia kurang lebih 25-30 tahun. Untuk identitas tidak kami temukan. Untuk barang bukti yang kami amankan berupa pakaian dari wanita itu sendiri, terus pakaian dari celana, baju, ada jilbab juga, ada cadar, sepatu, kacamata, dan cincin. Setelah polisi melakukan otopsi, diketahui jasad itu adalah seorang perempuan bernama Rizky Sukma berusia 33 tahun. Namun, polisi kesulitan mengungkap pelaku karena tidak ada saksi mata ataupun rekaman CCTV di lokasi kejadian. Penyelidikan baru menemui titik terang setelah teman korban berinisial D bersaksi bahwa Rashid menjadi orang terakhir yang bersama korban. Selasa malam 10 Agustus 2021, Unit 2 Subdit Respop Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat ke kediaman Muhammad Al-Rasyaid di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Rasyaid yang merupakan rekan kerja korban tak berkutik saat polisi menggali tanah di halaman rumahnya dan menemukan barang bukti utama berupa telepon genggam milik korban yang terkubur rapi. Kepada Ketua RT dan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari awal situlah tersebut, kemudian teman-teman dari Resmob melakukan penyelidikan. Pelaku kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana hubungan pelaku dengan korban? Dan apa motif pelaku menghabisi nyawa perempuan itu? Dari Jakarta, Aji Atmoko, Turn Back Crime, RTV. Setelah menangkap pelaku, polisi kemudian melakukan reka ulang adegan di tempat kejadian perkara. Dalam reka adegan terungkap bahwa pelaku tega membunuh usai korban menolak mentah-mentah cintanya. Saat rekonstruksi berlangsung, keluarga korban pun sempat memukuli pelaku karena tak sanggup menahan amarah.
Teriknya Mentari menjadi saksi pengungkapan misteri kasus pembunuhan Rizky Sukma Jayanti yang tewas dalam kondisi setengah terkubur. Jumat sore 13 Agustus 2021, unit Resmob Polda Metro Jaya melakukan reka ulang adegan di tempat kejadian perkara, tepatnya di kolong tol Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat rekonstruksi digelar, keluarga korban yang tak kuasa menahan emosi sempat mengejar dan memukul tersangka Muhammad Ali Al-Rashid alias Habib. Namun aparat kepolisian berhasil menguasai keadaan dan melanjutkan jalannya rekonstruksi. Dalam rekonstruksi sebanyak 20 adegan tersebut terungkap bagaimana awal mula munculnya niat tersangka Rashid menghabisi korban Rizky. Saat itu, Rashid dan Rizky yang merupakan rekan kerja berboncengan sepeda motor hendak pulang dari wilayah Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk keperluan jasa bekam. Di perjalanan, pelaku mengajak korban untuk menikah dan bahkan meminta untuk menginap bersama dan berhubungan intim di suatu tempat. Korban pun menolak keras lantaran pelaku sudah memiliki istri sementara korban sudah memiliki calon suami. Pelaku kemudian menepi dengan alasan ingin buang air kecil di sebuah lahan kosong. Namun ternyata disitulah pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara memukul korban hingga terjatuh lalu membekapnya hingga lemas. Tanpa mengetahui apakah korban masih hidup atau sudah mati, pelaku lantas mengubur tubuh korban. Tersangka ini menghabisi korban dengan cara memukul. Setelah korban jatuh, tersangka mencekek dan membekap mulut korban sampai dengan korban ini lemas. Bang, ini dikubur atau memang hanya ditutupi aja dengan ini, Bang? Dikubur karena di sini kondisi pada saat malam itu gelap. Kita juga sudah cek TKP sebanyak 2 kali. Di sini memang kalau malam itu kurang penerangan. Jadi pada saat adegan terakhir itu yang merasa tersangka ini cukup, ternyata masih kelihatan pada saat penemuan TKP itu masih ada kelihatan tangan korban yang masih muncul, yang tidak tertutupi tanah, pasir, dan ilalang itu. Bang, untuk motifnya sendiri apa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Motif ini sakit hati dari tersangka juga, pengakuan dari tersangka itu mau mengajak nikah ditolak sama yang bersangkutan, dalam hal ini korban, karena korban tahu yang bersangkutan ini sudah memiliki anak dari istri. Sementara kakak korban, Rita Sukma, mengungkapkan di mata keluarga, korban selama ini dikenal berperilaku baik dan tidak memiliki musuh. Karena itu, pihak keluarga menuntut agar polisi menghukum pelaku setimpal dengan perbuatannya. Saya bersaksi bahwa korban adalah anak yang perilaku sehari-harinya di rumah, di lingkungan teman-teman yang takziah ke rumah itu melayat semua baik. Nggak macem-macem anaknya, nggak ada dia berita macem-macem itu, nggak ada. Tolong diralat lah kalau sempat memberitakan yang buruk-buruk itu. Korban sampai akhir hayatnya berjuang mempertahankan kehormatan dirinya. Tersangka Muhammad Ali Al-Rashid kini hanya bisa pasrah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain membuatnya akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Turn Back Crime, RTV. Dari kacamata kriminolog, pembunuhan terhadap pujaan hati disebabkan karena rasa kecewa yang mendalam disertai emosi pelaku yang tidak bisa dikendalikan. Turn Back Crime segera kembali.